Bagaimana mungkin terang dan gelap dapat bersatu? Ya. Pernikahan beda agama. Mungkinkah kamu rela mempersatukan dirimu di dalam nama Allah dengan orang yang tidak mengakui nama Allahmu itu? Ya. Kayak pertentangan ya. Loh, saya berarti mengkhianati Allah. Saya mempersatukan diri dengan sengaja kepada orang yang menyangkal Allah saya di dalam nama Allah saya. Ya karena kan ada pengajaran dia bilang ya urusan agama ya masing-masing nanti. Malah dia bilang toleransi. Tidak ada toleransi begitu. Ya itu yang kadang-kadang apa yang diajarkan dunia, ya kamu agama kamu, nanti saya agama kamu. Setelah itulah dunia yang akan celaka dengan filsafatnya yang kosong. Karena dunia ini berpikir perkawinan itu terjadi, ya udah, yuk kita jalin, punya anak, udah hidup mati, udah. Dan saya bingungnya pernikahan itu diberkati oleh Allah yang mana? Ya makanya. Jika beda itu. Jadi berikan beda agama itu jangan demi cinta lah, demi apa tuh, aduh. Tapi ada juga gini yang udah deh, gue diberkati di sini, gue ikutan yang penting dapat surat menikah. Ada yang begitu. Ya itu kan karena dia memperjuangkan manusia, Iya. mengorbankan Tuhannya. Ya, itu urusan dia lah dengan Tuhan. Dan itu sangat disayangkan ya. Nah, kemudian ada lagi anak muda sekarang nih yang banyak nggak mau menikah karena takut ekonomi sekarang kan juga susah, nggak mau komitmen, dan lihat banyak rumah tangga juga pada rusak dan hancur ya. Apa pesan Erwin? Ya takut menikah kalau mempertimbangkan hal-hal seperti itu saya pikir wajar-wajar saja sebagai bentuk antisipasi mereka untuk tetap semangat dan mencari lebih untuk penghidupan dirinya. Tapi alangkah lebih baik kalau sebenarnya tidak menikah itu oleh karena kerajaan Allah. Ya. Jadi ngapain kamu menghabiskan waktu tidak menikah karena ketakutanmu akan penghidupan perutmu daripada kamu tidak menikah oleh karena kerajaan Allah? Kadang mereka tidak menikah tetapi kumpul bersama. Ya itu maksud saya. Untuk apa? Berarti kan memang dianya ingin menuhankan dirinya, mendapatkan kenikmatannya, membuang legasinya. Ya kan? Ya sama aja, malah lebih buruk. Makanya saya bilang, untuk apa kamu tidak menikah dengan alasan itu kalau kamu bisa nggak menikah demi kerajaan Allah? Demi kerajaan Allah ini maksud saya, bukan kamu harus jadi pendeta dan begini, tapi demi kerajaan Allah. Kamu tidak menikah mungkin karena kamu ingin menjaga dirimu, kamu ingin memperkuat hubunganmu dengan Allah, kamu ingin melakukan sesuatu buat Allah, kamu ingin melayani Allah dan lain sebagainya. Itu akan menolong kamu. Damai sejahtera di dalam hatimu, dan ketika kamu mati, mungkin saja itu bisa menjadi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Iya. Jadi jangan sia-siakan waktumu. Iya. Kalau orang dunia bilang waktu adalah uang, bagi saya no. Waktu adalah anugerah. Yes. Anugerah untuk bertobat, mencari perkenanan Allah, dan juga melayani Allah. Nah, oke, itu. Ya, teman-teman, pernikahan beda agama, ya, kalau dipandang dari kekristenan atau Alkitab, itu sangat-sangat dilarang. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa terang dan gelap tidak bisa dipersatukan. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kalau memang itu dilarang keras, kenapa ada orang Kristen yang masih menikah dengan yang beda agama? Ya, maka tentu banyak penjelasan di dalam hal ini. Ya, banyak pandangan yang disampaikan di dalam hal ini, dan itulah sifat manusia, bahwa manusia itu memiliki sifat untuk membangkang atau tidak menuruti dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam Alkitab sendiri. Walaupun dia seorang Kristen, tetapi di dalam dirinya itu melekat dengan sifat yang melanggar. Makanya kalau seseorang itu tidak kuat dengan imannya, maka dia lebih cenderung untuk melanggar. Nah, sama juga kalau kita katakan bahwa di dalam Kristen tidak ada yang namanya penceraian, karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh diceraikan manusia, artinya dirinya pun, yang bersangkutan pun, yang sudah menikah pun tidak boleh melakukan penceraian, apalagi orang lain melakukan penceraian terhadap mereka, itu tidak boleh. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita melihat, tentu kita bisa mendapatkan orang-orang Kristen yang bercerai. Nah, itu artinya tadi bahwa walaupun dia sebagai Kristen, maka dia juga memiliki satu sifat melanggar, membangkang. Nah, makanya tidak heran banyak juga Kristen yang bercerai, walaupun di dalam Alkitab benar-benar ditegaskan bahwa tidak boleh
ada penceraian. Oke, kita kembali kepada ya pernikahan beda agama. Nah, di dalam ayat Alkitab pernikahan beda agama ini ya dijelaskan teman-teman bahwa ada pepatah yang mengatakan jodoh di tangan Tuhan. Jadi kita tidak akan pernah tahu dan terkadang harus dihadapkan dengan sebuah perbedaan karena tak pernah menduga siapa orangnya. Salah satu yang kerap terjadi adalah perbedaan agama. Banyak pasangan yang menjalani hubungan dengan perbedaan ini. Lalu yang kerap menjadi pertanyaan khususnya bagi mereka yang Nasrani ya atau Kristen, seperti apa pandangan ayat Alkitab di dalam pernikahan beda agama. Nah, dalam ayat Alkitab 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 15 dijelaskan mengenai pasangan yang seimbang. Ya, apa yang dimaksud dengan konsep seimbang di dalam 2 Korintus ini? Bahwa pasangan yang seimbang adalah sama-sama percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selamat dunia. Satu-satunya Tuhan yang hidup dan layak disembah. Artinya bahwa hanya ada satu Tuhan, adalah Yesus Kristus. Dan itu ya antara lelaki dan perempuan itu sama-sama percaya akan hal itu. Itu namanya sepadan. Kemudian latar belakang dari ayat 14 sampai 15 ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam memilih pasangan. Lalu seperti apa bunyi dari ayat tersebut, teman-teman? Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Nah, kemudian selain itu dalam 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 13 juga dijelaskan mengenai perbedaan dan penceraian. Ya, tentu di dalam hal ini teman-teman banyak kita mendapatkan ya orang-orang Kristen yang sudah ya bercerai, yang sudah ya menikah walaupun mereka beda agama, tetapi seperti yang saya katakan tadi ya manusia itu memiliki ya sifat untuk melanggar ya, makanya ya walaupun sudah dikatakan itu tidak boleh ya tetap ya melakukan hal yang salah. Makanya ya seseorang itu harus kuat di dalam imannya, harus tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan mengenai hal ini, bagaimana apakah orang Kristen bisa ya menikah atau ya disatukan di dalam pernikahan ya dengan orang yang beda agama. Ya, itu hanya satu kata, tidak boleh, karena ya terang dan gelap ya seperti yang disampaikan dalam Alkitab bahwa itu tidak bisa dipersatukan.